Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Melani, NIM 18 14080059, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Miliasari, SPD MSI, UIN Imam Bonjol, Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang membran sel. Seluruh permukaan sel dilapisi oleh suatu lapisan yang sangat tipis yang dinamakan membran sel. Membran sel disebut juga sebagai membran plasma atau plasmalema. Semua sel memiliki membran sel. Pada sel hewan, membran sel merupakan komponen yang terletak di paling luar. Membran sel memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Hal ini disebabkan membran sel bersifat selektif permeabel, yang mampu menyeleksi zat-zat yang akan masuk ke dalam sel. Membran sel memiliki rangka dasar yang tersusun atas dua lapis senyawa lemak atau lipid bilayer. Lemak atau lipid yang menyusun membran sel adalah jenis fosfolipid yang berikatan dengan molekul fosfat. Satu unit fosfolipid terdiri atas bagian kepala dan bagian ekor. Bagian kepala tersusun atas fosfat yang bersifat hidrofilik atau suka air, sedangkan bagian ekor bersifat hidrofobik atau menolak air yang tersusun atas lipid. Satu unit fosfolipid berpasangan dengan kulit fosfolipid lainnya dengan posisi saling berlawanan sehingga membentuk dua lapisan atau bilayer fosfolipid. Berikut ini adalah penampang melintang dari membran sel. Selain lipid, membran sel juga tersusun atas protein. Protein tersebut dapat diibaratkan sebagai tiang-tiang rumah untuk menunjang rangka dasar dari membran sel. Ada dua macam protein penyusun membran. Yang pertama adalah protein integral, letaknya menembus kedua lapisan lipid dan berfungsi untuk menyatukan kedua lapisan lemak. Yang kedua ada protein perifer yang letaknya menempel di permukaan lapisan lipid. Protein dan lipid ada yang berikatan dengan polisakarida atau karbohidrat membentuk glikoprotein dan glikolipid. Konsep fisika dalam membran yaitu terdapat pada gaya elektrostatika, di mana gaya elektrostatika ini disebabkan oleh tarik-menarik antara muatan positif dengan muatan negatif nukleotid, atau karena nukleotid memiliki sifat polar sehingga memiliki kutub di setiap molekulnya. Konsep transport aktif pada membran. Transport aktif adalah transport zat melalui membran yang melawan gradien konsentrasi. Transport ini dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Untuk itu, transport aktif memerlukan energi. Energi yang diperlukan yaitu berupa ATP. Pada transport aktif terdapat eksositosis dan endositosis. Eksositosis adalah transport partikel dan molekul besar melalui pelipatan membran plasma atau pembentukan vesikula. Mekanisme eksositosis bermula ketika badan Golgi ingin mengeluarkan molekul besar yang dimasukkan ke vesikel mendekati lalu menyentuh membran sel dan mengeluarkan isi dari vesikula tersebut. Selanjutnya ada endositosis. Endositosis dibagi menjadi yang pertama yaitu fagositosis. Fagositosis terjadi saat sel menelan makanan lalu partikel dibungkus vakuola. Yang kedua ada pinositosis, terjadi saat cairan ekstraseluler masuk ke dalam lipatan membran plasma yang membentuk vesikula kecil. Endositosis yang diperantarai oleh reseptor terjadi saat cairan ekstraseluler terikat pada reseptor yang berkumpul pada lubang yang dilapisi protein pada membran plasma dan membentuk vesikula. Selanjutnya yaitu tentang konsep difusi pada membran. Apa itu difusi? Difusi adalah proses perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Poin penting di sini adalah difusi yang berpindah adalah zat terlarut, bukan zat pelarut. Nah, zat terlarut itu seperti apa?
Contoh, zat terlarut itu yang biasanya adalah gula, garam. Berikut adalah gambar dari proses difusi. Pada gambar ini, ada dua zat atau molekul yang sangat penting. Yang pertama itu adalah solute molecules, berarti molekul terlarut. Yang kedua ada solvent molecules, berarti molekul pelarut. Kita ambil contohnya, yang merah itu adalah gula, kemudian yang biru itu adalah air si pelarut. Nah, yang berpindah itu adalah yang warna merah atau gula, menyebar hingga akhirnya larut, sehingga menjadi larutan gula. Jadi, kita lihat di situ, difusi itu adalah yang bergerak, yang berpindah adalah solute molecules, alias zat atau molekul yang terlarut, bukan pelarut. Contoh proses difusi yaitu yang pertama ada tinta menyebar di dalam air sehingga ia menjadi homogen. Yang kedua ada sirup menyebar di dalam air, yaitu sama seperti yang di atas. Yang selanjutnya ada perpindahan atau difusi O2 dan CO2 di alveolus. Yang keempat ada perpindahan O2 dan CO2 di kulit pada katak. Yang terakhir ada penyerapan sari-sari makanan di usus halus. Nah, kita lanjut lagi pada konsep osmosis pada membran. Apa itu osmosis? Osmosis adalah proses perpindahan zat pelarut dari konsentrasi pelarut atau air yang tinggi ke konsentrasi pelarut atau air yang rendah melalui membran semi-permeabel. Ada juga buku yang mengatakan seperti ini, pengertian dari osmosis. Osmosis adalah proses perpindahan zat pelarut dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis melalui membran semi-permeabel. Itu juga benar, karena larutan hipotonis itu sendiri artinya konsentrasi zat terlarut rendah dan konsentrasi pelarutnya tinggi. Jadi sama aja ya, zat pelarut yang berpindah kalau di osmosis. Zat pelarut itu biasanya air, tapi ada juga contoh yang lain zat pelarut, yaitu alkohol, amonia, raksa, eter, dan asam sulfat. Berikut gambar proses osmosis. Yang pertama di osmosis itu ada membran semi-permeabel. Pengaruhnya apa? Ketika ada membran semi-permeabel, zat atau molekul yang besar itu tidak bisa bebas keluar masuk. Jadi ada penghalang. Yang bisa masuk di situ pastinya air. Makanya yang merah gula itu tetap aja jumlahnya. Di kiri 6, selebihnya di kanan. Tetap tidak berpindah. Yang kedua, yang berpindah itu adalah solvent molecules, berarti molekul atau zat pelarut. Nah, si biru yang berpindah sehingga dia makin tinggi. Contoh proses osmosis. Yang pertama yaitu kentang direndam di dalam aqueous. Ini biasanya sering dilakukan percobaan ketika kentang dimasukkan atau direndam di aqueous. Nanti air itu masuk ke dalam kentang sehingga kentangnya semakin berat daripada yang sebelum direndam. Yang kedua ada wortel direndam di air. Sama saja dengan yang tadi, cuma beda tumbuhannya saja. Yang ketiga yaitu akar menyerap air. Kok bisa menjadi osmosis? Kan air yang bergerak menuju akar, karena tumbuhan itu butuh air. Konsep transport pada darah. Jantung manusia memiliki 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri,
ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral, katup aortik, dan katup pulmonik. Katup ini merupakan katup satu arah. Bagaimana jantung bekerja? Darah menjadi kaya oksigen menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dibiarkan menuju bagian tubuh lainnya, kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan berdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah miskin oksigen yang disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan, kemudian melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Tekanan osmotik pada teknologi terdapat pada mesin pencuci darah pada penderita gagal ginjal. Perlu dilakukan hemodialisis. Hemodialisis adalah proses pembersihan zat-zat sampah dalam darah atau zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh dengan menggunakan mesin. Bagaimana cara kerja hemodialisis? Hemodialisis cuci darah adalah sebuah mesin hemodialisis memiliki filter khusus yang disebut dialyzer atau ginjal buatan, berfungsi membersihkan darah untuk mengalirkan darah ke dialyzer. Petugas kesehatan perlu membuat akses atau pintu masuk ke dalam pembuluh darah. Hal ini dilakukan operasi kecil biasanya pada lengan. Bagaimana cara dialyzer membersihkan darah? Dialyzer atau filter memiliki dua bagian. Satu bagian untuk darah penderita dan bagian lainnya untuk cairan cuci disebut dialyzer. Sebuah membran tipis yang memisahkan kedua belah pihak. Dialyzer berfungsi sebagai ginjal buatan berisi ribuan serat berongga kecil dan darah mengalir melalui serat ini. Sementara cairan dialisis mengalir di sekitar arah yang berlawanan. Serat berfungsi sebagai membran semi-permeabel yang berarti beberapa zat dapat melewati itu sementara yang lain tidak bisa.